Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai instalasi listrik menggunakan standar KNX. Ini merupakan pembahasan yang kedua. Jadi alangkah baiknya sebelum Anda menyimak pembahasan ini, Anda telah menyimak terlebih dahulu pembahasan pertama, yaitu mengenai konsep dasar instalasi listrik dengan standar KNX. Nah, rangkaian yang akan kita bahas ditunjukkan pada gambar ini. Di sini kita menggunakan 5 buah perangkat KNX yang terhubung melalui bus. Kemudian KNX-nya di sini akan kita gunakan untuk mengendalikan lampu 1 dan lampu 2 melalui push button sensor dan binary input, di mana binary inputnya ini kita hubungkan dengan sebuah saklar. Nah, di sini kita akan fokus mengenai cara memulai programnya, yaitu dengan menggunakan software ETS. Kemudian kita juga akan fokus mengenai parameter-parameter yang berkaitan dengan push button sensor dan binary input, sehingga proses pengendalian lampu L1 dan L2 ini sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikutnya rangkaiannya ini bisa kita buat menjadi lebih kompleks. Jadi untuk terminal C dan D dari switch aktuatornya ini bisa kita tambahkan dengan beban. Demikian juga untuk input 2, input 3, dan 4 dari binary inputnya ini bisa kita tambahkan komponen input, misalnya dengan push button. Kemudian proses pengendaliannya yang diharapkan seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Jadi ketika button 1 dari push button sensor kita tekan, kita harapkan lampu 1 yang berhubungan dengan channel A dari switch aktuatornya ini akan bekerja secara on off. Kemudian untuk button 2 dari push button sensornya ini akan menyebabkan lampu 1 dan lampu 2 ini juga dalam kondisi on off. Sedangkan untuk button 3 ketika ditekan maka lampu 1 off, lampu 2 on. Untuk button 4 ini kita harapkan lampu 2 ini akan menyala selama 5 detik. Kemudian yang terakhir untuk binary input 1 ini yang terhubung dengan saklar. Ini cara kerjanya sama seperti button 2. Oke, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kasusnya ini bisa kita buat lebih kompleks. Demikian juga peralatan yang berkaitan dengan input dan outputnya ini bisa kita tambah. Oke, kita lanjutkan dengan proses pemrogramannya. Di sini software ETS-nya telah terbuka. Langkah pertama, kita masukkan terlebih dahulu file-file atau software yang berkaitan dengan perangkat-perangkat yang kita gunakan, yaitu melalui jendela katalog. Jadi file-file yang berkaitan dengan perangkat yang digunakan itu diistilahkan dengan katalog. Nah, file-file tersebut bisa kita cari pada bagian ini. Nah, tentunya kita sudah harus mengetahui model dan merek perangkat tersebut. Tinggal kita ketikkan di sini. Dan ternyata jika tidak ada, nah ini kebetulan ini model ini ternyata ada, ini merupakan perangkat dengan merek GPS, tetapi jika ternyata tidak ada, sebaiknya komputer kita hubungkan dengan internet sehingga bisa kita download. Atau cara kedua bisa juga kita menggunakan metode import. Nah, tentunya untuk mengimport filenya tadi ini sudah kita miliki terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan menggunakan metode import. Ini merupakan file-file yang berkaitan dengan katalog dari perangkat-perangkat yang akan kita gunakan. Kita import. Oke, ini proses importnya telah selesai. Langkah berikutnya kita buat file baru atau proyek baru melalui tombol bagian ini. Ini nama filenya kita berikan dengan nama kasus 1. Kemudian untuk level dari grup addressnya, jika Anda ingat kembali pembahasan pada bagian pertama, sebaiknya kita menggunakan
grup address 3 level. Kemudian kita klik project. Nah, di sini akan terbuka jendela building atau bangunan. Oke, langkah berikutnya kita masuk ke jendela topologi. Jika kita ingat kembali pembahasan kita pada bagian pertama, topologi ini berkaitan dengan berapa jumlah line dari sistem KNX kita. Nah, untuk kasus kita tadi sebenarnya di situ hanya ada satu line, jadi hanya ada satu buah sistem KNX. Sebagai contoh yang dua line, misalnya di lantai 1 kita punya sistem KNX, kemudian di lantai 2 juga punya sistem KNX, akan kita hubungkan, berarti itu kita gunakan dua line. Kemudian topologi ini juga erat kaitannya dengan physical address. Oke, kita tambahkan areanya. Ini bisa kita beri nama area bangunan lab. Kemudian pada bangunan lab ini kita tambahkan line. Misalnya di sini kita beri nama dengan ruang instalasi. Jadi angka 1 yang pertama ini berkaitan dengan area, kemudian angka 1 berikutnya ini berkaitan dengan lines. Anda perhatikan bagian ini sama. Jadi alamatnya di sini 11. Nah, kemudian peralatan-peralatannya ini kita letakkan pada lines yang bersesuaian. Nah, untuk kasus kita tadi karena hanya ada satu line, berarti semua perangkat yang kita gunakan ini kita tempatkan pada ruang instalasi. Nah, jika seandainya ada line lain yang terpisah dengan ruang instalasi, jadi sistemnya terpisah dari ruang instalasi, kemudian akan kita hubungkan, berarti kita harus membuat line baru. Sebagai contoh misalnya, sini kita tambahkan line baru. Kita beri nama ruang kontrol. Jadi anggaplah di ruang instalasi ini ada sistem KNX, di ruang kontrol juga ada sistem KNX. Nah, semua peralatan-peralatan itu harus sesuai alamatnya. Jadi kalau peralatan kita akan kita tempatkan di ruang instalasi, maka harus kita terang di sini. Demikian juga kalau peralatannya ada di ruang kontrol, berarti harus kita isi peralatannya di bagian ini. Nah, untuk kasus kita tadi, anggaplah peralatan-peralatan atau perangkat yang kita gunakan, semuanya terletak di ruang instalasi. Kita tambahkan melalui bagian ini. Ini jendela buildingnya bisa kita tutup terlebih dahulu. Kita geser, kemudian kita lihat file yang telah kita import tadi. Ini. Nah, untuk kasus kita yang perlu kita tambahkan itu katalog yang berkaitan dengan binary input, kemudian katalog yang berkaitan dengan push button sensor, dan katalog yang berkaitan dengan switch aktuator. Ini bisa kita tambahkan, bisa juga tidak kita tambahkan. Jika Anda ingat kembali pembahasan kita pada bagian pertama, IP interface ini digunakan untuk mendownload program dari komputer ke KNX. Jadi IP interface ini tidak ada kaitannya dengan pengiriman telegram. Oke, kita tambahkan katalog atau peralatannya ke area 1 line 1, dalam hal ini ruang instalasi. Ini kita cancel saja.
Nah, jika Anda perhatikan, ini merupakan physical address. Jadi 113 ini adalah physical address dari push button sensor. Kemudian ini physical address dari switch aktuator. Dan ini merupakan physical address dari binary input. Nah, untuk physical address-nya, jika kita perhatikan, untuk area dan LAN-nya ini sama. Jadi, semua peralatan, semua perangkat KNX yang berada pada lokasi yang sama, itu harus memiliki alamat area dan LAN yang sama. Jadi, untuk areanya di sini semua area 1, dan LAN-nya semuanya adalah 1. Nah, jangan sampai ada physical address di mana perangkat KNX-nya terletak pada posisi yang sama, tetapi ternyata physical address-nya berbeda. Oke, kemudian untuk jendela topologi dan katalognya ini bisa kita tutup. Kita buka kembali jendela buildingnya. Nah, langkah berikutnya kita harus memberikan penamaan gedung dan bagian-bagiannya. Oke, kita tambahkan bagian gedung. Di sini kita beri nama sekolah. Kemudian kita tambahkan lantainya. Misalnya lantai 1. Kemudian kita tambahkan ruangannya. Misalnya ruang instalasi. Berikutnya kita buka kembali jendela topologi. Nah, semua peralatan pada ruang instalasi ini kita tambahkan ke ruang instalasi yang berkaitan dengan buildingnya. Tinggal kita drag. Oke, jadi di sini untuk menambahkan peralatannya kita menggunakan jendela topologi. Nah, sebenarnya bisa saja untuk menambahkan peralatannya ini kita menggunakan jendela katalog. Tetapi yang harus dipastikan alamat fisiknya ini memiliki area dan LAN yang sama. Sebagai contoh, ini ketiga peralatan ini area dan LAN-nya ini semuanya 1.1. Jangan sampai ada alamat fisik yang berkaitan dengan area dan LAN ternyata berbeda. Itu bisa menyebabkan proses transfer ke KNX-nya mengalami kegagalan. Oke, jendela topologinya kita tutup. Kemudian kita masuk untuk melakukan pengaturan grup address-nya. Oke, sepertinya di sini ada yang kurang huruf penamaannya, ini bisa kita ubah. Oke, berikutnya untuk menentukan grup address, sebaiknya kita lihat kembali kasus kita tadi. Nah, karena pemilihan grup addressnya tadi kita memilih 3 level, berarti ada 3 bagian, X, Y, dan Z. Jika kita lihat untuk kasus kita tadi, jika kita perhatikan untuk button 3, jadi button 3 dari push button sensor, di sini terlihat bahwa ketika ditekan, ada 2 telegram yang dikirimkannya, yaitu telegram yang berkaitan dengan kondisi off dan telegram yang berkaitan dengan kondisi on. Artinya button 3 ini sebenarnya ketika ditekan dia mengirimkan 2 input atau 2 telegram.
Jika kita ingat kembali pembahasan kita di bagian pertama, data yang dikirim pada KNX itu dikenal dengan istilah telegram dan berisi informasi mengenai alamat dan data atau isi telegramnya. Untuk button nomor 3 ini, jika kita perhatikan isi telegramnya ini berkaitan dengan kondisi off dan on, artinya ini datanya hanya 1 bit. Oke, untuk tipe datanya coba Anda simak kembali pembahasan kita pada bagian pertama. Oke, jadi untuk kasus kita ini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya ada 6 kondisi. Kondisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Artinya kita membutuhkan 6 buah grup address. Nah, grup addressnya bisa saja kita berikan seperti yang terlihat pada kolom ini. Jadi 001, 002 sampai dengan 006. Tetapi jika menggunakan metode ini terlihat bahwa sebenarnya grup addressnya ini tidak terorganisir. Artinya angka 0 yang kedua ini tidak memberikan arti apa-apa karena semuanya sama. Jadi dengan metode seperti ini sama seperti jika kita menggunakan grup address free. Sementara kita menggunakan 3 level di sini tujuannya agar program yang kita buat lebih terorganisir dan mudah dibaca. Oke, jadi sebaiknya untuk grup addressnya X, Y, dan Z-nya ini kita tetapkan. X ini berlaku untuk apa, Y untuk apa, demikian juga untuk Z. Nah, untuk kasus kita ini sebenarnya jumlah grup addressnya bisa saja lebih dari 6. Jika kita perhatikan untuk button 2, button 2 ini berkaitan dengan 2 buah output. Artinya output pertama dan output kedua ini bisa kita pisahkan grup addressnya sehingga menjadi 2 grup address. Demikian juga untuk binary input 1. Ini bisa kita buat menjadi 2 grup address. Tapi tentunya hal tersebut menyebabkan jumlah grup addressnya akan bertambah banyak. Oke, jadi karena di sini kita menggunakan grup address 3 level, alangkah baiknya jika X, Y, dan Z-nya ini kita definisikan fungsinya. Sebagai contoh misalnya X-nya ini kita bisa definisikan sebagai jenis beban. Untuk penerangan ini kita berikan dengan identitas angka 0. Nah, karena di sini beban kita semuanya merupakan lampu, tentunya berkaitan dengan penerangan. Nah, jika ternyata ada beban lain, misalnya beban motor listrik, nah beban motor listrik tadi bisa kita definisikan dengan angka 1. Kemudian untuk Y-nya, ini kita gunakan untuk kondisi output. Angka 0 untuk kondisi off. Angka 1 untuk kondisi on, kemudian on off ini angka 2, dan timer ini angka 4. Sedangkan untuk Z-nya ini bisa kita definisikan sebagai inputnya. Sehingga grup addressnya seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Misalnya untuk button 1 ini bisa kita kaitkan dengan input nomor 1. Anda lihat ini angka belakangnya 1. Kemudian kondisinya outputnya di sini on off, berarti yang di tengah ini atau bagian Y-nya angka 2. Kemudian karena bebannya di sini berkaitan dengan penerangan, maka di depannya ini semuanya angka 0. Nah, bisa jadi jika misalnya programnya ini atau rangkaiannya kita kembangkan, misalnya ada beban motor listrik, bisa jadi nanti maka beban motor listriknya itu kita bisa definisikan dengan angka 1. Kemudian untuk button 4, ini button 4 berarti berkaitan dengan input nomor 4. Kemudian kondisi bebannya di sini on selama 5 detik, artinya ini berkaitan dengan timer. Ini merupakan grup address untuk binary input 1, 0, 2, 5. Jadi ini kita definisikan sebagai input yang kelima. Bebannya juga kondisinya on off. Bagian Y-nya ini angkanya nomor 2. Nah, selain hierarki seperti ini tentunya
ada berbagai macam hierarki yang bisa kita buat. Artinya X-nya ini bisa saja kita ganti, misalnya lokasi beban, Y-nya ini mungkin lantainya, dan Z-nya ini mungkin ruangannya. Oke, seperti yang telah kita singgung di sebelumnya, grup address-nya ini bisa saja kita buat tidak terorganisir, artinya di sini 001, 002 dan seterusnya. Dan itu sebenarnya tidak akan mempengaruhi kerja dari sistem KNX-nya. Hanya saja supaya grup address ini mudah dipahami, apalagi misalnya ketika programnya ini telah lama kita simpan, kemudian kita buka kembali, nah dengan menetapkan hierarkinya, tentunya grup address-nya ini angka-angkanya mudah kita pahami atau mudah kita baca. Nah, hal penting yang harus kita perhatikan untuk grup address-nya ini, nilainya harus unik. Artinya tidak ada grup address yang nilainya sama. Oke, coba kita bahas sedikit bagaimana konsep KNX ini dalam mengirim data. Sebagai contoh misalnya, jika button 2 ini kita tekan, maka button 2 ini akan mengirimkan telegram. Telegram tadi berisi alamat serta informasi apa yang harus dilakukan oleh si penerima. Nah, telegram yang dikirim oleh button 2 ini akan menuju ke grup address 022. Dan di grup address 022 ini ada perangkat channel A dan channel B. Jadi channel A dan channel B lah yang akan memberikan reaksi. Apa reaksinya? Di sini reaksinya adalah on atau off, tergantung dari data telegram yang dikirim. Jika data telegram yang dikirim adalah 1, berarti lampu 1 dan 2 ini akan menyala. Tetapi jika data telegram yang dikirim adalah 0, berarti lampu 1 dan lampu 2 ini akan padam. Oke, jadi konsep kerjanya ini sangat logis. Jika ada barang yang dikirim, tentunya alamat pengirimannya harus jelas. Demikian juga yang menerima juga harus jelas, serta isi barang yang dikirim juga tentunya sudah jelas. Oke, kita kembali ke software testnya untuk menetapkan grup address sesuai dengan pembahasan kita tadi. Ini jendela buildingnya bisa kita tutup dulu. Kita tambahkan main grupnya sesuai dengan pembahasan kita tadi. Untuk bagian X-nya ini berkaitan dengan jenis beban. Nah, untuk bagian main-nya, untuk kasus kita tadi ini hanya ada satu jenis beban, berarti penambahannya cukup satu kali. Berikutnya kita tambahkan bagian middle-nya. Untuk kasus kita tadi, bagian middle-nya ini berkaitan dengan kondisi output, dan ada 4 kondisi output. Yang pertama, kondisi output off. Kemudian kita tambahkan lagi yang kedua, ini masih bagian middle-nya atau bagian Y-nya. Ini kondisi output on. Berikutnya kondisi output on off. Yang terakhir kondisi output berupa timer. Nah, di slide kita tadi ini angkanya 4, cuma di sini kita ubah menjadi 3. Ini sebenarnya bisa saja kita rubah ya. Kita rubah. Tapi di sini supaya di sini berurutan kita ubah menjadi 3. Oke, jadi untuk bagian middle-nya di sini ada 4 bagian.
Untuk jenis bebannya ini bisa kita rubah karena jenis bebannya hanya ada satu, yaitu penerangan. Sini bisa kita ubah namanya. Oke, berikutnya kita tambahkan bagian Z-nya atau bagian yang berkaitan dengan input. Itu angka 1 sampai dengan 5. Nah, untuk kondisi output off, jika kita perhatikan tabel kita tadi, untuk kondisi off itu hanya ada pada grup address di mana X-nya sama dengan 0, Y-nya juga sama dengan 0. Berarti ada di bagian ini. Ini kita tambahkan. Dan untuk alamat ini, bagian Z-nya itu angkanya adalah 3. Jadi berkaitan dengan button 3. Bisa kita ketikkan di sini button 3. Nah, ini bisa kita ubah angkanya karena di tabel tadi angkanya adalah 003. Mengubahnya di bagian ini. Kemudian untuk kondisi output on. Kondisi output on itu alamatnya, alamat yang berkaitan dengan inputnya hanya satu. Ini juga berkaitan dengan button 3. Anda perhatikan lagi slide kita tadi, itu alamatnya adalah 013. Ini juga berkaitan dengan input button 3. 013, ini kita ubah. Kemudian untuk kondisi output on off, ini inputnya ada 3. Anda perhatikan lagi tabel kita tadi itu berkaitan dengan button 1, button 2 dan binary input 1. Kita tambahkan. Yang pertama berkaitan dengan button 1. Button 1 ini alamatnya adalah 021. Kemudian kita tambahkan lagi. Ini berkaitan dengan button 2 dengan alamat 022. Ini kita ganti menjadi 022. Berikutnya berkaitan dengan binary input 1. Binary input 1 di tabel kita tadi alamatnya 025. Kita ganti jadi 025. Kemudian yang terakhir untuk output yang berupa timer, ini berkaitan dengan button 4. Dengan alamat 034. Ini kita ganti menjadi 034. Oke, jadi dengan hierarki seperti ini bisa kita ketahui bahwa untuk 0 ini adalah jenis beban penerangan, dan jika kita buka ada bagian yang berkaitan dengan kondisi output off, on off dan timer. Kemudian untuk kondisi off-nya ini berkaitan dengan button 3. On-nya juga berkaitan dengan button 3 dan seterusnya. Oke, jadi pengalamatannya di sini ini kita buat sesuai dengan tabel pada slide yang telah kita bahas tadi. Oke, langkah berikutnya kita harus melakukan pengaturan parameter-parameter yang berkaitan dengan perangkat yang kita gunakan, khususnya push button sensor dan binary input. Kita lihat terlebih dahulu kondisi kerja dari kasus kita tadi.
Oke, kita perhatikan terlebih dahulu untuk button 1. Ini akan menyebabkan lampu 1 pada switch aktuator channel A, ini kondisinya on dan off. Artinya ketika ditekan pertama kali, lampu 1 ini akan menyala. Kemudian untuk penekatan berikutnya, lampu 1 ini akan padam. Dari kondisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa telegram yang dikirimkan oleh button 1 ini ukurannya adalah 1 bit ke alamat 021. 1 bit artinya kalau nilainya 1, maka akan menyebabkan lampu 1 ini menyala. Kalau nilainya 0, maka lampu 1 ini akan padam. Kemudian untuk button 3, jika kita perhatikan, ini setiap kali penekanan dia akan mengirimkan 2 telegram. Telegram yang pertama untuk memadamkan lampu 1, telegram yang kedua untuk menyalakan lampu 2. Untuk button 4, ini telegram yang dikirimkannya, ini harus kita atur supaya lampu 2 ini hanya menyala selama 5 detik. Kemudian untuk binary input ini kita hubungkan dengan saklar. Ini telegramnya juga 1 bit, yaitu kondisi on dan off. Jadi berdasarkan kondisi outputnya ini, parameter-parameter khususnya untuk push button sensor maupun binary inputnya ini harus kita atur sedemikian rupa sehingga kondisi outputnya sesuai dengan yang diharapkan. Demikian juga untuk switch aktuatornya, ini parameternya juga harus kita sesuaikan. Tetapi untuk kasus kita kali ini, parameter yang berkaitan dengan switch aktuatornya ini relatif sederhana. Pada pertemuan atau pembahasan berikutnya, kita akan membahas kasus yang lebih kompleks, di mana parameter switch aktuatornya ini harus kita atur sedemikian rupa. Oke, untuk pengaturan parameter perangkatnya, kita harus buka jendela building. Oke, sebaiknya jendela buildingnya ini kita maximize. Kemudian kita masuk ke perangkatnya, ke device-nya. Yang pertama, kita atur parameter push button sensor. Kita klik bagian ini, bagian parameter. Oke, yang pertama kita lihat parameter generalnya. Tipe push buttonnya, ini 4 rocker atau 8 button. Jadi satu rocker itu ada 2 button. Ini sesuai dengan push button sensor yang kita gunakan. Di sana jumlah buttonnya seluruhnya ada 8. Kemudian untuk setiap rocker, jika kita perhatikan untuk rocker 1 ini maksudnya adalah button 1 dan button 2. Di sini terlihat bahwa pengaturannya di sini line cut button, artinya button 1 dan button 2 itu perilakunya mirip seperti saklar. Kita perhatikan kembali skema dari gambar kita. Oke, jadi push button sensornya ini ada 8 button. Nah, button 1 dan button 2 ini satu rocker, 3, 4 ini juga satu rocker, demikian juga 5, 6, dan 7, 8. Jadi button 1 ini pasangannya adalah button 2. Jika kita setel atau jika kita atur sebagai linked button. Sementara untuk kasus kita tadi, jika kita perhatikan kembali, kita perhatikan nih button 1 dan button 2 ini peranannya berdiri sendiri. Artinya button 1 dan button 2 sampai dengan button 4 ini harus kita setel independen. Karena kalau pengaturannya di sana ada linked button, ketika button 1 kita tekan, artinya mengirimkan telegram 1, maka button 2 ini juga akan mengirimkan telegram dengan nilai off atau dengan nilai 0. Nah, hal ini tidak dikehendaki. Jadi supaya ketika button 1 ini kita tekan tidak memberikan efek ke button 2, maka penyetelannya harus kita atur sebagai independent button. Jadi ini sebaiknya kita atur sebagai independent button. Nah, sebenarnya jumlah button yang kita gunakan
itu hanya 4 buah, itu sampai rocker yang kedua, tetapi sebaiknya untuk rocker 3 dan rocker 4 juga kita atur supaya buttonnya merupakan independent button. Oke, berikutnya kita masuk ke parameter dari button 1. Yang pertama, ini fungsinya sebagai switch. Artinya jika kita pilih switch, button 1 ini akan mengirimkan data 1 dan 0. Nah, kalau kita pilih yang lain, misalnya kita pilih dimming, artinya button 1 ini bit yang dikirimkannya atau panjang datanya itu sebesar 4 bit. Nah, ini biasanya dipakai kalau button 1 ini akan kita gunakan untuk mengatur terang gelapnya cahaya lampu. Sementara untuk kasus kita tadi, button 1 ini hanya kita fungsikan untuk menyalakan atau memadamkan lampu, berarti pilihan yang sesuai adalah switch. Berikutnya di sini ada pilihan apakah kita akan membedakan buttonnya ketika ditekan lama atau ketika ditekan singkat. Coba kita pilih bagian yes. Nah, di sini ada opsi. Jadi kapan dianggap buttonnya itu kita tekan lama. Kalau di sini 5 berarti 0,5 kali 5 kali 0,1 itu adalah 0,5 detik. Artinya jika kita tekan lebih dari 0,5 detik, maka dianggap sebagai long operation. Nah, untuk kasus kita tadi, di sana kita tidak membedakan apakah tombolnya kita tekan singkat atau kita tekan lama. Jadi mau kita tekan singkat atau mau kita tekan lama itu efeknya sama. Jadi sebaiknya ini kita pilih no. Kemudian reaksi ketika tombolnya ditekan. Di sini toggle. Jadi di sini ada beberapa pilihan, no action, off, on, atau toggle. Nah, toggle ini maksudnya ketika kita tekan pertama, anggaplah dia mengirimkan telegram dengan nilai 1, artinya untuk on. Nah, kemudian ketika kita tekan berikutnya, maka dia akan mengirimkan telegram dengan nilai 0, artinya untuk off. Jadi saling bergantian. Kalau kita pilih on, setiap kali kita tekan, maka dia akan mengirimkan telegram dengan nilai 1. Sedangkan kalau kita pilih off, setiap kali kita tekan, maka dia akan mengirimkan telegram dengan nilai 0. Nah, untuk kasus kita tadi, untuk button 1, itu fungsinya adalah untuk menyalakan dan memadamkan lampu. Artinya, pilihan yang sesuai adalah toggle. Kemudian untuk parameter disable functionnya ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, jadi inilah pengaturan parameter untuk button 1 sesuai dengan kasus kita tadi. Kemudian untuk button 2, kita lihat kembali kasus kita tadi. Ini button 2. Ini pengaturannya sama seperti button 1. Oke, jadi button 2 ini pengaturannya sama seperti button 1. Kemudian untuk button 3. Untuk button 3, ketika kita tekan, dia mengirimkan 2 jenis telegram, satu untuk off, satu untuk on. Nah, bagaimana cara pengaturannya? Kita masuk ke button 3. Jadi button 3 tadi mengirimkan 2 jenis telegram. Berarti fungsinya di sini harus kita pilih multiple operation. Nah, di sini terlihat bahwa telegram yang bisa dikirimkan secara bersamaan ini ada 4 telegram. Sementara untuk kasus kita tadi, untuk button 3, dia hanya mengirimkan 2 telegram. Jadi untuk objek 3 ini bisa kita pilih disable. Demikian juga untuk objek 4 kita pilih disable.
Oke, coba kita lihat kembali kasus kita tadi untuk membedakan objek 1 dan objek 2. Nah, untuk objek 1, anggaplah objek 1 ini berkaitan dengan lampu 1. Ketika ditekan, dia mengirimkan telegram dengan nilai 0. Sedangkan objek 2-nya, dia mengirimkan telegram dengan nilai 1 atau untuk kondisi on. Oke, jadi objek 1 tadi dia mengirimkan sinyal untuk kondisi off. Kemudian objek 2-nya dia mengirim sinyal untuk kondisi on. Jadi setiap kali button 3 kita tekan, dia akan mengirimkan 2 telegram, yang satu untuk off, kemudian yang kedua untuk on. Oke, selanjutnya untuk button 4. Ini akan menyebabkan lampu 2 on selama 5 detik. Bagaimana pengaturannya? Kita masuk kembali ke program ETS-nya. Kita lihat button 4. Nah, untuk fungsinya di sini kita harus memilih delay mode. Oke, kita lihat bagian send mode-nya. Jadi kita atur pada bagian ini. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, tidak ada aksi ketika ditekan, kemudian delay, kemudian kirim nilai 1. Nah, nilai satunya itu ada pada bagian ini. Jadi kalau yang ini kita pilih, ketika kita tekan, dia tidak akan memberikan aksi apapun. Setelah 5 detik, dia akan mengirimkan telegram dengan nilai 1 untuk on. Artinya kalau pilihan ini yang kita pilih, ketika awalnya lampunya memang telah menyala, selanjutnya kita tekan button 4, maka button 4 akan terus menyala, dan setelah 5 detik, lampu 4 tadi ini akan tetap menyala karena dia mengirimkan telegram dengan nilai 1. Nah, untuk kasus kita ini sepertinya yang sesuai, coba kita pilih bagian ini. Jadi kirim nilai 1 ketika ditekan, kemudian delay beberapa detik, kemudian kirim nilai 2. Nah, nilai 1 dan nilai 2-nya bisa kita atur di sini. Untuk kasus ini berarti ketika ditekan, dia harus langsung menyala. Ketika ditekan dia menyala, kemudian setelah delay lampunya harus padam, berarti nilai keduanya harus kita pilih 0. Kalau kita pilih pilihan yang ini, dia akan mengirimkan nilai 2 terlebih dahulu, berarti lampunya mati, setelah delay baru dia menyala. Kalau misalnya ini kita tukar, ketika kita tekan, lampu akan menyala. Setelah beberapa detik, lampu akan mati. Jadi sama saja sebenarnya kita pilih yang ini atau yang ini. Yang penting pengaturannya di sini juga sesuai. Oke, kita pilih saja untuk bagian ini. Jadi dia ngirim dulu nilai 1, kemudian setelah beberapa detik dia kirim nilai 2. Jadi nilai satunya di sini harus 1, kemudian nilai 2-nya di sini 0. Jadi awalnya menyala, setelah beberapa detik dia padam. Nah, detiknya bisa kita atur pada bagian ini. Untuk kasus kita tadi itu sebesar 5 detik. Oke, berikutnya parameter yang berkaitan dengan binary input. Dalam hal ini input nomor 1, di mana input nomor 1 ini kita hubungkan dengan saklar. Jika kita perhatikan, kondisi outputnya di sini sama seperti button 1 dan button 2. Tetapi karena binary inputnya ini kita hubungkan dengan saklar, ini pengaturannya tidak bisa kita samakan dengan button 1 dan button 2. Oke, kita lihat kembali software ETS-nya supaya lebih jelas. Kita pilih binary input. Nah, karena di sini yang kita gunakan hanya input 1, input 2, 3, dan 4-nya ini bisa kita pilih no function. Sebenarnya hal ini tidak kita lakukan juga tidak jadi masalah, tetapi sebaiknya
Di sini kita tetapkan sebagai no function karena yang kita gunakan hanya input 1. Ke input 1 kita fungsikan sebagai saklar. Nah, yang harus kita perhatikan pengaturan pada bagian ini. Jadi karena input 1 ini kita hubungkan ke saklar, Anda perhatikan ini. Jadi reaksinya ketika saklar ditekan, artinya kontak saklarnya terhubung. Di sini ternyata pilihannya adalah toggle. Seharusnya di sini pilihannya adalah on. Jadi ketika kontak saklarnya terhubung, tentunya diharapkan sistemnya ini akan mengirimkan sinyal on. Nah, ketika kontak saklarnya terlepas, logikanya dia harus mengirimkan sinyal off. Oke, jadi pada binary input, kemudian kita hubungkan dengan saklar, pengaturan pada bagian ini harus kita sesuaikan. Jadi ketika saklarnya kita tekan, artinya kontaknya terhubung, tentunya kita harapkan sistemnya mengirimkan sinyal on. Kemudian ketika kontak saklarnya terbuka, maka dia harus mengirimkan sinyal off. Oke, parameter berikutnya berhubungan dengan switch aktuator. Channel yang kita gunakan untuk switch aktuatornya ini hanya channel A dan channel B, hanya 2 channel. Oke, kita atur untuk channel A. Nah, di sini sebenarnya kita tidak perlu ubah pengaturannya. Ini sudah sesuai dengan kondisi kerja yang kita harapkan. Demikian juga untuk channel B, ini sudah sesuai. Nah, untuk bagian-bagian ini nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kemudian langkah berikutnya setelah kita melakukan pengaturan parameter perangkat, parameter-parameter yang berkaitan dengan perangkat tadi itu harus kita masukkan ke grup address yang telah kita buat. Oke, kita buka kembali jendela grup addressnya. Kita mulai dengan push button. Nah, ini kita klik bagian objek, ya, grup objek. Nah, bagian-bagian inilah yang kita drag ke grup address. Oke, kita lihat kembali kasus kita tadi. Untuk button 1, ini harus kita tempatkan pada grup address 021. Kemudian untuk button 2, ini grup addressnya 022. Button 3 untuk kondisi off-nya di 003, untuk kondisi on-nya di 013 dan seterusnya. Jadi penempatan perangkat pada grup addressnya ini harus sesuai dengan tabel ini. Oke, kita mulai yang pertama untuk button 1. Itu berada di grup address 021. Nih. Nah, kita ambil button 1. Ini kita drag, kita masukkan ke sini. Selanjutnya untuk button 2 itu berada di grup address 022. 022. Ini button 2. Kita ambil objeknya. Kemudian button 3. Nah, button 3 ini tadi ada 2 objek, satu untuk off, satu untuk on. Untuk off-nya sesuai dengan tabel tadi itu berada pada grup address 003. Ini untuk off. Nah, jika kita lupa ini yang mana on yang mana off, bisa kita masuk ke jendela parameternya. Button 3, objek 1 ini untuk off, objek 2 untuk on. Berarti untuk off-nya adalah objek 1. Kita ambil, nah ini objek 1, kita masukkan ke sini. Kemudian objek 2-nya ini terletak di grup address 013. Ini untuk on-nya.
atau objek 2. Selanjutnya button 4 itu berada di grup address 034. Button 4. Dalam hal ini button 4 tadi itu ada timer atau ada delay, berarti yang ini yang kita ambil. Berikutnya binary input 1. Binary input 1 ini berada di grup address 025. Nah, setelah itu kita ambil objek yang berkaitan dengan switch aktuator. Untuk channel A lampu 1 itu berada di grup address 021, kemudian di 022, kemudian di 003, dan di 025. Jadi coba silakan Anda perhatikan tabel Anda. Yang pertama tadi untuk channel A, pertama di grup address 021, 021. Oke, ini channel A. Yang kita ambil itu bagian ininya. Ini nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian di 022, kemudian di 003, kemudian yang terakhir di grup address 025. Selanjutnya untuk channel B. Channel B ini berada di grup address yang pertama di 022, 022 channel B, kemudian di grup address 013, kemudian di grup address 034. Oke, jadi yang terakhir di 034. Ini silakan Anda periksa kembali sesuai dengan tabel pada slide sebelumnya. Oke, kita perhatikan coba untuk grup address 022, ini maknanya apa? Jadi ketika button 2 ini kita tekan, dia akan mengirimkan telegram. Nah, telegramnya itu berisi alamat dan data telegramnya. Secara fisik sebenarnya telegramnya itu diterima oleh semua perangkat, tetapi yang memberikan reaksi hanya peralatan yang berada pada grup yang sama dengan button 2. Dalam hal ini output A atau channel A dan channel B dari switch aktuator. Demikian juga untuk grup-grup address yang lain. Jadi prinsipnya di setiap grup address ini ada input dan ada output. Ada data yang dikirim, kemudian ada data yang diterima yang menyebabkan perangkat-perangkat akan memberikan reaksi. Oke, jadi konsep KNX ini sangat logis ya. Jadi ada data yang dikirim, tentunya yang menerima juga adalah komponen atau perangkat-perangkat tertentu sesuai dengan grup address-nya. Oke, berikutnya coba kita perhatikan jenis data yang dikirim maupun yang diterima. Misalnya untuk grup address 022, kita perhatikan jenis data untuk channel A dari switch aktuatornya. Ini jenis datanya adalah 1001. Nah, dan ini ukurannya adalah 1 bit. Demikian juga untuk button 2, tentunya ini juga ukurannya harus 1 bit. Coba kita ubah button 2 ini, kita ubah parameternya. Kita ubah
dimana di sini kita fungsikan sebagai dimmer. Jadi data yang dikirim itu untuk dimmer atau data dimming. Ingat, dimming ini maksudnya adalah data yang dikirim itu bisa menyebabkan kalau ubannya lampu, lampunya bisa bertambah terang atau semakin gelap. Dan datanya ukurannya bukan lagi 1 bit. Nah, di sini terlihat bahwa untuk button 2 ini akan keluar dari grup address 22 karena data yang dikirim itu tidak sesuai dengan data yang harus diterima oleh output A atau channel A dan channel B dari switch aktuator. Coba ini kita ambil, ini tadi sudah kita ubah. Jadi datanya sekarang, kalau Anda perhatikan, ini jenis datanya sekarang 3007 dan ini ukuran datanya sebesar 4 bit ya. Ini Anda ingat kembali pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Coba kita drag. Nah, tentunya dia tidak akan bisa masuk ke grup address dari 022. Oke, kita ubah kembali button 2. Ini seharusnya tadi datanya merupakan data switch di mana ukurannya hanya 1 bit. Oke, kita masukkan kembali. Jadi peralatan atau perangkat-perangkat pada grup address yang sama itu ukuran datanya harus sama. Kalau misalnya yang dikirim 1 bit, penerimanya juga harus menerima data dengan ukuran 1 bit. Sebaliknya, jika misalnya yang dikirim adalah data 4 bit, maka yang menerima juga harus kita atur agar bisa menerima data dengan ukuran 4 bit. Oke, jika kita simpulkan proses pemrogramannya, yang pertama tadi kita harus mengambil katalog yang berkaitan dengan peralatan-peralatan atau perangkat yang kita gunakan. Kemudian langkah keduanya kita harus mengatur topologinya. Langkah keempat kita harus mengatur buildingnya. Kemudian langkah kelima kita harus membuat grup address. Langkah keenam kita melakukan pengaturan parameter perangkat. Langkah ketujuh kita menggabungkan objek-objek dari perangkat yang kita gunakan pada grup address yang bersesuaian. Nah, setelah kita melakukan pemrograman, langkah berikutnya program yang kita buat harus kita transfer atau harus kita download pada sistem KNX. Nah, untuk mentransfernya kita bisa menggunakan KNX IP interface atau bisa juga menggunakan KNX IP router atau bisa juga kita menggunakan USB downloader. Nah, jika kita menggunakan KNX IP interface atau KNX IP router, hal yang harus kita perhatikan adalah IP address dari perangkat yang kita gunakan dengan komputer, itu IP address-nya harus berada dalam network ID yang sama, kemudian subnexnya juga sama. Oke, untuk proses transfer atau downloadnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Selamat mencoba dan terima kasih.